Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan doa Shine pada pagi hari ini. Hari ini hujan, luar biasa, mendung, dingin. Tetapi dalam doa sebelum memulai ibadah tadi, Shine mengatakan terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa indah ini. Ya, itu adalah satu kebenaran. Hujan, mendung, dingin, kehidupan yang mungkin tidak terlalu bisa membuat kita tersenyum atau tertawa, ya. Hari raya kadang-kadang tidak terlalu terasa menggembirakan oleh karena situasi hidup kita mungkin kita jalani dengan berat. Kita telah kehilangan orang yang kita kasihi, kita mengalami permasalahan di dalam pekerjaan, studi dalam keluarga. Tetapi Natal selalu membawa sukacita. Bukan karena kemeriahan perayaan, tetapi karena Kristus. Kristus adalah sumber sukacita Natal kita. Dan karena Kristuslah hari-hari kita akan senantiasa terasa dan dialami luar biasa indah dan penuh dengan kemenangan. Mari kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 82. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan, Kau telah tinggalkan tahtamu menjelma jadi manusia. Tuhan, Kau telah tinggalkan tahtamu menjelma jadi manusia. Pada waktu Kau dilahirkan, tiada tempat bagimu. Masuk hatiku, ya Yesus, bertata dalam hidupku. Langit bergema, malaikat nyanyi, beritakan kemuliaan-Mu. Tempat kelahiran-Mu di dunia hanyalah palungan indah. Masuk hatiku, ya Yesus, bertata dalam hidupku. Masuk hatiku, ya Yesus, bertata dalam hidupku. Masuk hatiku, ya Yesus, bertata dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari Natal yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah dan persekutuan pagi kami di hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami bersuka cita saat kami merayakan, memperingati kelahiran-Mu di dunia. Engkau datang membawa sukacita, Engkau datang membawa pembebasan, Engkau datang membawa pengharapan, Engkau datang membawa terang di dalam dunia ini dan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah
pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pemimpin kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Namun ketika penggenapan waktu telah datang, Elohim mengirimkan putranya supaya dilahirkan dari seorang wanita sambil dilahirkan di bawah Taurat, supaya dia dapat menebus mereka yang ada di bawah Taurat, sehingga kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengirim roh putranya ke dalam hatimu untuk berseru, Aba, Bapa. Maka dari itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita Natal. Bahwa Tuhan mengutus putranya supaya dilahirkan dan supaya dia dapat menebus kita yang ada di bawah hukum Taurat, kita yang ada di bawah hukum kuasa dosa dan maut. Tetapi dia mengutus anaknya untuk kita supaya kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dia mengutus rohnya ke dalam hati kita supaya kita dapat berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dia mengutus anaknya supaya kita bisa menjadi ahli waris Tuhan, menjadi ahli waris Elohim melalui Kristus. Kita yang dilemahkan oleh kuasa dosa dan maut, kita yang dilumpuhkan, kita yang dibinasakan oleh kuasa dosa dan maut, kita dikuatkan dan dimuliakan oleh Kristus. Mari kita memuji Dia dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 23. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku lemah, Tuhan kuat, Tuhan jaga langkahku. Ku lemah, Tuhan kuat, Tuhan jaga langkahku. Itu cukup bagiku bila ku berjalan dekatmu, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu sertamu, kehendak Tuhan jadilah. Jika aku terjerat dalam dosa yang berat, siapa dapat menolong? Hanya Yesus dapat lepaskan, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu sertamu, kehendak
Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya mengundang Bapak Ibu untuk di tempat kita masing-masing turut membaca dengan bersuara. Mari kita memuji Tuhan. Yahweh memerintah, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Dia yang bersemayam di antara kerup-kerup, biarlah bumi bergoncang. Yahweh yang maha besar ada di Sion, dan dialah yang ditinggikan atas segala bangsa. Biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat, sebab namamu kudus. Kekuatan Raja mencintai keadilan. Engkau telah menegakkan keadilan dan melaksanakan keputusan, serta kebenaran di dalam Yakub. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita, dan bersujudlah pada tumpuan kakinya, sebab dia kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus boleh memuji Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang maha besar, dan dia mengasihi kita. Bahwa dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk kita, adalah pemberian terbesar yang dia lakukan dari lubuk hatinya. Karena dia mencintai kita. Mari kita akan mau merenungkan firman Tuhan, dan kita akan kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 120 ayat 1 dan ayat yang berikut. Tuhan yang maha besar, yang suci dan benar, kupuji Kau. Tuhan yang maha besar, yang suci dan benar, kupuji Kau. Karyamu yang indah, namamu yang mulia, bertahtalah sekarang di hatiku. Tuhan datang menjelma, jadi manusia, menghapuskan segala dosaku, jadi putih bersih, rahmat dan anugerah diberinya. Doa dan Ya, shalom semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Hari Natal tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas hari ini, hari Sabat, hari perhentian, tapi juga hari di mana kami mengingat, memperingati kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi daging dengan misi penyelamatan, supaya tidak ada satupun dari kami binasa, tetapi supaya setiap kami memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada ungkapan, tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa besar cinta kasih-Mu, betapa besar karya-Mu di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami semua hanyalah debu. Kami tidak berarti kalau bukan karena Tuhan. Tapi Engkau mengangkat kami sedemikian rupa dan mengaruniakan kami hidup yang kekal, mengaruniakan kepada kami keselamatan.
Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu di seputar peristiwa Natal. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kembali mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mempedulikan hati kami. Sejauh mana hati kami sudah kami berikan kepada Tuhan. Berkatilah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius pasal yang kedua. Ya, bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal. Matius pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Oh, saya minta untuk Eli, ya, Eli. Di situ ada Eli. Ya, Eli yang akan bacakan untuk kita ya, dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Yudea, pada pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka, di mana Kristus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripadamulah akan datang seorang pemimpin, dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus secara diam-diam dan ia meminta kepastian dari mereka karena saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku agar aku pun datang dan menyembah dia. Setelah mendengarkan perkataan raja, mereka pun berangkat. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka bersujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Amin. Amin. Terima kasih buat sudah membacakan untuk kita ya teks ini ya. Ya, pada pagi ini topik kita adalah
pentingnya ya memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dan kita boleh belajar dari orang-orang Majus dari timur, ya, yang sebetulnya mereka ini bukan orang Yahudi, ya, mereka bukan orang percaya, ya, mereka ini adalah orang-orang kafir, ya. Kalau bagi orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang kafir, tetapi kita bisa melihat di sini ya bagaimana orang-orang Majus ini oleh karena mereka memiliki sikap hati yang benar, ya bukan hanya mereka bisa bertemu dengan Mesias, ya melihat langsung Mesias, bahkan sujud menyembah dan memberikan persembahan mereka, ya tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin ya hidup mereka. Tuhan memimpin perjalanan mereka dari mulai mereka meninggalkan ya itu tempat di mana mereka tinggal ya yang diperkirakan itu ribuan mil di sebelah timur, ya kemungkinan itu ada di daerah Babel, ya itu ribuan mil. Tuhan pimpin mereka dalam perjalanan sampai mereka bertemu dengan Mesias, tetapi juga Tuhan pimpin mereka dalam perjalanan kembali ya sehingga mereka tidak perlu bertemu dengan Herodes ya dan lalu kemudian menjadi alat yang dipakai oleh orang jahat ini ya pemimpin jahat ini untuk membunuh Mesias. Ya, nah jadi ini penting sekali untuk kita senantiasa ingat bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan yang namanya sikap hati ya. Jadi sikap hati kita itu sangat penting bagi Tuhan. Ya, sejauh mana hati kita kepada Tuhan. Ya, apakah hati kita itu hati yang mau ditundukkan kepada Tuhan? Hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan yang ada di luar ya. Kita ingat itu ketika Nabi Nathan ya akan mengurapi itu anak-anak dari Isai untuk menggantikan Saul. Ya, dia begitu kagum ya, dia begitu takjub dengan melihat abang-abang daripada Daud ya yang kelihatan gagah, yang kelihatannya kuat ya dan mereka adalah itu berprofesi sebagai tentara ya dan dia siap-siap untuk mengurapi ya abang-abang dari Daud, tapi Tuhan bilang tidak, bukan yang itu. Ya, dan Tuhan ingatkan kepada Nabi Nathan. Ya, dia berkata, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, manusia melihat di depan mata. Kita cenderung melihat di depan mata. Kita kagum. Ya, kita kagum dengan mungkin para artis, ya, orang kaya, orang yang tampan, ya orang yang pintar, ya, no? Orang yang berkuasa, ya kita kagum. Ya, dan kalau orang berkuasa biasanya apa? Ya, orang itu memberikan penghormatan, ya toh? Atau misalnya dia adalah artis, wah orang itu memberikan penghormatan, orang ingin selfie dengan dia, ya lalu kemudian itu membanggakan itu fotonya kepada orang lain, ya. Nah tetapi kita belajar dari orang-orang Majus, ya Tuhan melihat hati, ya bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan, itu yang penting. Dan kita belajar dari orang-orang Majus ini. Ya karena hati mereka yang right, ya, yang benar, ya hati mereka yang tulus, ya mereka ingin bertemu dengan Mesias, ya itu aja kerinduannya. Ya di dalam ayat yang pertama dikatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Yudea. Jadi ini diperkirakan sekitar Yesus itu umur 1 sampai 2 tahun. Ya, jadi nanti kalau kita melihat ya di dalam teks di situ ya kata anak, ya mereka bertemu dengan anak itu, mereka tidak bertemu dengan Yesus di palungan. Ya tidak, dia itu sudah jadi bocah. Ya itu bocah kecil ya, umur 1 sampai 2 tahun lah kira-kira begitu. Makanya kemudian nanti ada perintah dari Herodes untuk membunuh semua anak 2 tahun ke bawah. Karena itu perkiraannya. Ya.
Jadi itu mereka bertemu dengan Yesus yang sudah ada dalam rumah ya, bukan di dalam itu di dalam palungan ya. Jadi bukan bayi ya, tapi itu seorang anak kecil ya, atau seorang batita ya, batita yaitu bayi di bawah 3 tahun ya, atau 2 tahun ke bawah. Ya, nah jadi mereka punya kerinduan itu. Ya, mereka bertanya. Ya, itu mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ya, kita berulang kali diingatkan sama Ibu Pendeta ya. Itu bagaimana komersialisasi Natal ya hari-hari ini. Ya, Sinterklas lebih terkenal daripada Yesus, betul enggak? Ya kan? Sinterklas lebih terkenal daripada Yesus. Ya, di Amerika, di Eropa, ya bahkan sampai saya di Manado juga dulu pelayanan setahun itu, ya itu ada Sinterklas itu. Ya, dan anak-anak senang sekali itu bisa bertemu dengan Sinterklas. Nah, itu Yesusnya di mana? Ya kan? Ya, itu padahal Yesus itu, ya itu Natal itu berbicara tentang Kristus, bukan tentang Sinterklas. Ya, berbicara tentang Sang Mesias yang telah datang dengan misi penyelamatan, mati di atas kayu salib. Bukan soal membagi-bagi hadiah. Ya enggak apa-apa sih kita berikan hadiah ya. Tapi kadang-kadang kita lihat di negara-negara barat itu, ya anak-anak itu sudah apa ya, itu berlebih-lebihan ya. Ya, itu berlebih-lebihan, mendapatkan begitu banyak. Ya, sampai yang namanya mall-mall, toserba, kalau pas Natal, ya Anda itu pernah nonton nggak itu? Ya, itu ketika pintu toko dibuka karena apa-apa sale, orang berhamburan sampai terinjak-injak itu untuk bisa mendapatkan barang-barang yang dijual secara sale. Ya. Jadi dunia ini sudah kehilangan makna Natal. Nah, kita perlu itu meluruskannya. Kita perlu kembali. Ya, dan orang-orang Majus dari timur mengingatkan kita. Mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Kami datang untuk menyembahnya. Ya, ini seharusnya yang menjadi tema Natal setiap tahun. Ya, saya datang untuk menyembah Kristus. Kita semua datang untuk menyembah Kristus. Ya. Nah, tapi coba kita lihat apa yang terjadi kepada Herodes. Ya, di dalam ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Ya, nah kita belajar dari atau kita melihat bagaimana reaksi Herodes. Sikap hatinya seperti apa? Responnya bagaimana ketika dia mendengar ya ada raja orang Yahudi yang dilahirkan. Dia menjadi gelisah. Ya, responnya adalah gelisah. Kalau gelisah itu bahasa Inggrisnya apa itu? Anxious. Anxious. Ya, mengapa dia gelisah? Ya, ini mengapa dia gelisah? Karena dia merasa bahwa ya itu kedudukannya sedang terancam. Posisi dia sedang terancam. Ya, kita tahu bahwa Herodes ya ini dia tidak murni orang Yahudi. Ya, ini Herodes ini adalah raja boneka yang dipakai oleh penguasa Roma ya, penjajah Roma untuk menguasai tanah Israel pada waktu itu. Ya, dia adalah keturunan Edom. Ya, makanya untuk Ya, untuk dia bisa itu menarik hati ya, itu orang-orang Yahudi itu ya, untuk bisa menarik hati mereka itu, maka ya itu dia bikin hal-hal yang ya misalnya seperti membangun bait suci dan sebagainya ya untuk menarik hati orang Yahudi supaya mendukung dia. Ya, tetapi dia adalah
Dia adalah orang Edom, dia tidak asli orang Israel, sehingga dia menjadi gelisah. Dia bukan orang Yahudi. Ya, dia menjadi gelisah karena apa? Posisinya terancam, kedudukannya terancam, jabatannya terancam. Ya, itu mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Ya. Ada orang berpikir bahwa jabatan itu selama-lamanya milik dia. Ya, tidak ada di dalam dunia ini jabatan yang kekal, betul kan? Ya, itu tidak ada. Tidak ada sesuatu pun ya yang kita miliki selama di bumi ini adalah sesuatu yang kekal, kecuali iman kita kepada Kristus. Uang kita tidak kekal. Ya kan? Kecerdasan kita juga tidak kekal. Ya. Itu keluarga kita tidak kekal, entah kita dulu yang pergi atau ada anggota keluarga kita yang akan pergi. Semua kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Jabatan kita juga tidak kekal. Ya, tapi kita bisa melihat di dalam dunia ini ya, bagaimana gontok-gontokan orang untuk apa? Merebut kekuasaan. Ya, ini Anda mendengar nggak ini hari-hari ini yang terjadi di Keraton Solo itu? Mereka rebut-rebutan itu Keraton Solo. Sampai ada yang kepalanya bocor, ada yang ditodong pakai senjata. Ini hari-hari ini. Ini beberapa hari ini kejadian. Anda bisa cek di Google. Ya, orang berpikir bahwa kekuasaan itu sesuatu yang kekal. Jabatan itu kekal. Tidak, saudara. Ya. Nah, sehingga Herodes itu dia menjadi gelisah. Juga seluruh Yerusalem menjadi gelisah juga. Kenapa? Mereka akan pikir, wah ini bakalan ada perang saudara nih. Ada perang perebutan kekuasaan nih. Ya, ingat sekali lagi, orang-orang di Yerusalem, orang-orang di Israel pada waktu itu, yang mayoritas adalah orang Yahudi, mereka dipimpin oleh Herodes yang adalah seorang keturunan Edom. Bukan dari kalangan mereka, bukan dari kaum mereka. Sehingga mereka pun menjadi gelisah. Ya, nah, yang bisa kita pelajari di sini adalah orang yang belum bertemu dengan Kristus dan tidak mengenal Dia dengan benar. Tidak mengenal Dia dengan benar dan tidak bertemu dengan Dia secara pribadi. Mereka akan mengalami yang namanya a restless spirit, roh yang gelisah. Orang sebelum bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia tidak akan pernah mengalami damai di dalam hidup. Ya, hanya ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita bisa mengenal diri kita dengan benar dan mengenal diri kita seutuhnya. Orang sebelum bertemu dengan Tuhan secara pribadi, yang pertama dia tidak mengenal Tuhan, yang kedua dia tidak mengenal sesamanya, dan dia tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya, dia tidak mengenal dirinya, dan dia tidak mungkin bisa mengasihi dirinya dengan benar seperti yang Tuhan mau. Ya, itulah sebabnya mengapa penting sekali kita mengingatkan dunia, ya, teman-teman kita, para tetangga kita. Ketika kita merayakan Natal, kita perlu ingatkan mereka bahwa Yesus sudah lahir untuk mereka, bukan hanya untuk kita. Ya, Yesus sudah lahir untuk semua orang yang mau membuka hati. Kalau tidak, mereka akan seperti Herodes. Mereka akan seperti seisi Yerusalem yang mengalami yang disebut a restless spirit. Roh yang gelisah, jiwa yang tidak tenang. Ya, mari kita lihat hidup kita hari ini. Apakah kita sudah mengalami damai di dalam hidup ini? Dan bukan hanya itu. Ya, Raja Herodes tidak mengalami ya perjumpaan pribadi dan dia menjadi gelisah. Seisi Yerusalem menjadi gelisah. Mereka berpikir, wah ini akan ada perebutan kekuasaan. Ya, bukan hanya itu. Para imam kepala dan para ahli Taurat juga sama. Ayat yang keempat, maka ia mengumpulkan semua imam kepala. Herodes mengumpulkan. Ya, dikatakan di sini. Semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu, dan meminta keterangan dari mereka di mana Kristus akan dilahirkan.
Jadi semua imam kepala dan para ahli Taurat, dia melihat, wah, dia jadi sangat concern sekali. Nah, ini kenapa ada ini nubuat? Dia tidak pernah tahu. Ya, dia bukan orang Yahudi, dia tidak tahu kitab suci orang Yahudi, lalu dia panggil itu. Ya, imam-imam kepala, ya, itu para rohaniwan, juga kemudian para teolog, ya, itu ahli Taurat, itu adalah para teolog, dan meminta keterangan dari mereka, di mana Kristus akan dilahirkan. Dan dengan cepat kita lihat ayat yang kelima, ketika merujuk kepada perjanjian lama, ini adalah dari kitab Mika, saya kira ini, ya, Matius 2 ayat 5, ini adalah nubuatan dari Nabi Mika. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripadamu lah akan datang seorang pemimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Mereka bisa dengan cepat, mereka bisa dengan precise, ya, dengan persis, itu mengatakan di mana Mesias akan dilahirkan, yaitu di Bethlehem yang jaraknya cuma sekitar 25 kilo. Dari Yerusalem, hanya 25 kilo. Ya, itu cuma dari, kalau dari Jogja, Buku itu sampai ke Kaliurang, kalau nggak salah 27 kilo. Ya, cuma dari Jogja ke itu Kaliurang, saudara. Nggak jauh. Ya, itu kalau pada waktu itu masih agak lumayan kali ya, karena mereka pakai kuda ya, atau pakai unta. Ya, kalau sekarang tuh dekat banget. Ya, cuma 1 jam perjalanan. Ya, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripada mula akan datang seorang pemimpin, dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majusi itu secara diam-diam, dan ia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku agar aku pun datang dan menyembah dia. Ya, ini licik banget ya ini si Herodes ini ya. Ini dia memang tipikal pemimpin yang menghalalkan segala cara. Banyak yang seperti itu, saudara. Di seluruh dunia kita ketemu itu. Apalagi pada masa itu belum ada yang namanya HAM ya, seperti yang kita kenal sekarang. Ya, ini sekarang aja sudah ada PBB, ya, sudah ada piagam hak asasi manusia saja, itu kita masih ketemu dengan, ya, itu pemimpin-pemimpin tiran. Ya kan, diktator. Coba lihat itu di Iran, lihat di Korea Utara, lihat di Myanmar. Ya, lihat itu di Rusia. Ya, Rusia sekarang dipimpin oleh seorang pemimpin tiran yang sudah sekian puluh, mungkin 30 tahun kalau nggak salah ya, Putin itu sudah jadi pemimpin. Lama sekali, saudara. Dan itu berbahaya. Dan Herodes itu ya seperti itu. Ya, dengan segala kelicikannya. Tetapi yang mau kita highlight di sini, ya, itu adalah para imam. Ya, para imam kepala dan ahli Taurat. Ya, yang memiliki kitab suci, yang mereka tahu nubuatan dari Nabi Mika, dan bahkan bisa mereka tunjukkan secara jelas di mana Mesias, ya, di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan, yaitu di Bethlehem Yudea, dan jaraknya tidak jauh. Tetapi apakah mereka berusaha untuk mencari bayi itu? Apakah mereka meluangkan waktu, ya, untuk pergi ke tempat yang nggak jauh, cuma 25 kilo, saudara? Tidak, mereka tidak melakukannya. Jadi kita bandingkan ya, kalau kita kontraskan, orang Majus yang sekian ribu mil, perjalanan berbulan-bulan mungkin, ya, bandingkan dengan para imam kepala dan para ahli Taurat. Mereka mau menempuh jarak yang begitu jauh. Tetapi ini jarak yang dekat saja mereka tidak mau. Jadi kuncinya apa di sini? Ini sebetulnya masalah apa? Ini masalah hati kan?
Ini masalah hati. Ya kalau sudah masalah hati itu nggak ada itu namanya. Itu rintangan itu tuh akan ditembus aja pasti. Orang nggak peduli dengan jarak, tingkat kesulitan. Kalau dia sudah ya, itu menyukai atau mencintai sesuatu, dia akan lakukan apapun untuk mendapatkan. Ya, itu makanya Tuhan Yesus itu menggambarkan kerajaan surga itu seperti apa? Ya, itu seperti mutiara yang sangat mahal. Yang kemudian orang untuk mendapatkannya dia harus menjual semua harta bendanya supaya bisa mendapatkannya. Ya, kerajaan surga itu begitu mahal. Kenapa? Karena nilainya sama dengan nilai dari sang pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Makanya Tuhan harus datang di dalam Kristus. Harus Kristus, harus Tuhan sendiri. Karena dia yang punya itu, saudara. Tanpa itu tidak ada seorang pemimpin agama manapun di dalam sejarah umat manusia yang bisa memberikan jaminan, yang bisa berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ya kepada seseorang, hari ini aku berkata kepadamu, kamu ada di Firdaus. Kalau bukan orang yang datang dari Firdaus, pemilik dari Firdaus, itulah Yesus. Ya, kita lihat ini hati, ya, imam kepala ahli Taurat, punya pengetahuan tentang agama, punya Taurat, ya, itu punya kitab suci, tahu nubuatannya. Tapi apakah mereka bertemu dengan Yesus? Tidak. Kenapa? Mereka tidak punya hati. Ya, itu mereka menjalankan ritual-ritual agama itu hanya apa? Tradisional saja. Ya kan, banyak orang Kristen seperti itu. Hanya tradisi saja. Hari Minggu pergi ke gereja. Ya, kalau Natal, ya pergi Natal. Ya, ibadah Natal. Ya, kemudian ikut ibadah malam tahun baru. Habis itu apa? Mabuk. Ya kan? Kalau Anda pergi ke Ambon atau pergi ke Manado itu, ya itu banyak itu yang itu masuk parit itu kalau pas malam Natal sama malam tahun baru. Habis ibadah mabuk. Itu tidur di parit, saudara. Mereka tidak tahu jalan pulang. Itu yang terjadi, saudara. Ya, tidak bertemu dengan Yesus. Dan bukan hanya itu. Ya, kita belajar sejarah kemudian nanti 30 tahun kemudian mereka menjadi musuh Yesus yang terutama. Mereka sedemikian memusuhi Yesus, mereka sedemikian ya, ini para imam kepala dan para ahli Taurat ini ya dari bangsa Yahudi, mereka sedemikian benci kepada Yesus. Mereka sedemikian memusuhi Yesus. Kenapa? Itu bukankah mereka adalah imam-imam kepala? Bukankah mereka para teolog? Bukankah mereka para pendeta kalau sekarang? Ya, bukankah mereka ini para teolog? Bukankah mereka orang yang siang malam ada di gereja atau pada waktu itu siang malam ada di sinagoga? Tapi mengapa mereka memiliki sikap seperti itu? Karena mereka tidak menjaga hati mereka. Ya, mereka tidak menjaga hati mereka. Ya, itu firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Ya, bukan pemberian-pemberian. Tuhan melihat hati kita. Sejauh mana hati kita kepada Tuhan. Dan kita lihat ini orang-orang Majus. Karena mereka memiliki a right heart, a right spirit, ya, hati yang benar, roh yang benar, ya, a right motive, motivasi yang benar. Kami sudah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Akhirnya apa? Kita lihat orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Mereka juga akan mengalami pimpinan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-9, setelah mendengarkan perkataan raja,
Mereka pun berangkat dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Saya nggak ngerti. Ini bagaimana ini bisa, ya, itu menghubungkan antara bintang, ya, lalu kemudian sepertinya bintang itu bergerak, ya bukan sepertinya ya. Jadi bintang itu dikatakan apa? Bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Saya percaya ini adalah a divine intervention. Ya, sebuah intervensi dari Tuhan. Ketika melihat bintang itu mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Jadi Tuhan sendiri yang karena melihat hati mereka, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, carilah aku. Ya, barang siapa mencari aku akan menemukan aku. Ya, apapun persoalan hidup kita. Apapun persoalan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang di dalam kerendahan hati. Dan minta Tuhan buka jalan. Minta Tuhan memberi petunjuk. Minta Tuhan untuk mengatasinya. Dia akan bertindak, pasti. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang mendengar doa dan dia Tuhan yang setia. Amin. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tuhan itu mendengar doa, dia menjawab doa, dia setia. Yesus mengatakan, apa saja yang kau minta dalam namaku, kau pasti akan menerimanya. Minta apa saja dalam namaku. Minta apa saja dalam nama Yesus. Dalam pengertian, kita juga permintaan kita akan kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Pasti akan diberi. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang Majus. Ya, mereka mengalami tuntunan Tuhan sampai mereka bisa bertemu dengan bayi itu. Ayat yang ke-11. Mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu, ya, kata bayi di sini, saya lupa itu dipakai kata, jadi ada dua kata yang dipakai untuk bayi atau anak kecil, ya, bayi atau teknon. Coba saya lihat sedikit. Lihat berapa tadi itu? Nah, ini dipakai kata child. Nah, paidion, ya, ini paidion. Ya, a half grown boy or girl. Ya, nah jadi ini anak kecil ya. Nah, ada satu lagi, saya lupa kalau tidak salah kata yang dipakai itu teknon. Teknon itu bayi. Ya, itu bayi. Ya, nah, ini adalah anak kecil. Kita kembali ke teks kita. Mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka bertemu. Ya, sebelumnya dikatakan apa? Mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Orang yang bertemu dengan Yesus. Ya, itu seperti orang yang dia nggak butuh apa-apa lagi. Iya kan? Orang yang bertemu dengan Tuhan, dia merasa dia sudah, itu yang lain itu tuh udah nggak ada artinya, saudara. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, ya, itu sudah nggak ada artinya. Kalau orang sudah bertemu dengan Tuhan, ya, kalau orang sudah bertemu dengan Yesus, ya, lalu mereka sujud menyembah dia, kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga, ini kan, barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, kita tahu nanti kemudian ini yang dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk, ya, sebagai bekal mereka mengungsi ke Mesir. Karena Herodes, ya, kemudian setelah peristiwa ini mengeluarkan ultimatum semua anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh semua di Bethlehem.
Ya, ngeri loh Herodes ini. Ya, tetapi di dalam ayat yang ke-12, ya, bukan hanya Yusuf ya nanti itu yang diperingatkan oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan sendiri supaya mengungsi ke Mesir, tetapi juga siapa? Orang-orang Majus. Ya kan? Ayat yang ke-12. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Ya, ini adalah tema Natal PGI ya. Tahun ini apa namanya? Itu tema Natalnya? Ya, jadi tema Natal PGI tahun ini adalah mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Kalau orang tidak mengerti konteks daripada tema itu pasti akan mikir begini. Ini apa-apaan ini PGI kasih tema kayak begitu. Nah, ini apa yang mau dikhotbahkan kan begitu. Mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Ya. Tetapi itu tema yang bagus sebetulnya. Ya, karena pada tema itu tergantung satu pesan ya bahwa orang yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, dan di dalam menjalankan kerinduan itu, melaksanakan kerinduan itu, mereka berkorban sedemikian rupa. Ya kan? Sampai meninggalkan keluarganya berbulan-bulan. Ya, juga mereka bahkan mempersiapkan barang-barang berharga untuk mereka persembahkan kepada bayi Yesus. Ya, jadi orang yang memiliki sikap yang benar, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan seperti itu, maka Tuhan pasti akan memimpin kehidupan mereka. Ya, itu pesan yang mau disampaikan dari tema PGI. Ya, karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Jadi Tuhan itu setia. Ya, kalau sikap hati kita benar di hadapannya, Dia tidak akan membiarkan kita dipakai menjadi kaki tangannya setan. Itu. Ya, Dia tidak akan biarkan kita dipakai menjadi kaki tangannya setan. Dia akan menuntun hidup kita. Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari kita lihat apakah sepanjang tahun ini Tuhan sudah memimpin hidup kita. Ya, kiranya Anda mengatakan amin. Ya, sampai kita nanti Tuhan kalau izinkan meninggalkan tahun 2022, memasuki tahun 2023. Ya, mari kita ingat. Kita harus selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya, sehingga tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk Dia mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah di dalam hidup setiap saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat. Apakah ada yang rindu untuk didoakan, ingin menyampaikan pokok doa? Baik, kita akan berdoa buat kondisi kesehatan Pak Hin, ya, bapaknya Kelvin. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan kondisi kesehatan. Ada lagi yang lain? Ya, kita doakan Mama Aldo juga, ya, yang ditinggalkan oleh putranya yang meninggal karena COVID. Ya, kiranya Tuhan terus menghibur. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Kami boleh belajar dari orang-orang Majus. Justru kepada orang-orang seperti ini, Engkau mau ditemui. Bukan Herodes yang seorang raja,
bukan orang-orang penduduk Yerusalem yang masa bodoh, juga bukan para ahli Taurat dan para imam kepala yang juga bersikap masa bodoh di seputar kelahiran Kristus. Dan hari-hari ini pun di seluruh dunia kami menemukan, kami melihat ada jutaan orang pun masa bodoh. Mereka lebih tertarik dengan Santa Claus daripada Kristus. Mereka lebih tertarik dengan hiasan-hiasan Natal daripada hidup kekal, keselamatan, penebusan dosa yang Engkau sediakan bagi setiap mereka. Ya Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak-Mu, agar dimanapun kami berada, kami ingat untuk memberitakan Kristus yang sudah datang. Kristus yang juga mau lahir di hati setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau lebih peduli kepada hati kami, bukan pada pemberian-pemberian kami. Engkau lebih peduli kepada sejauh mana hati kami mencari Engkau, merindukan Engkau. Karena hanya kepada orang-orang seperti itulah Engkau akan menyatakan tuntunan-Mu. Engkau akan menyatakan diri-Mu, dan Engkau yang akan membiarkan diri-Mu ditemui oleh orang-orang yang seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Hin dalam kondisi kesehatannya. Khususnya bagian kaki yang sering bermasalah karena asam urat. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk anak-Mu ini. Engkau lawatlah dia Tuhan. Angkatlah semua kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya kesembuhan ilahi boleh terjadi atas tubuhnya, secara khusus bagian kaki yang mengalami gangguan. Berkati keluarga ini dengan limpah, Pak Hin dan Bu Metan, di dalam merawat, mengasuh kedua anak mereka, Delvin dan Melvin. Berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, juga untuk Mama Aldo, dan juga Pak Hok. Kedua kekasih kami yang masih merasakan duka yang dalam karena ditinggalkan oleh putra mereka yang masih muda oleh karena COVID. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melawat kedua hamba-Mu ini, anak-Mu ini. Tuhan, lawatlah mereka. Tuhan, angkatlah semua duka cita. Angkatlah Tuhan semua beban-beban yang menindih kehidupan mereka. Ingatkanlah mereka Tuhan bahwa setiap kami akan meninggalkan dunia ini. Setiap manusia akan meninggalkan dunia ini. Dan kami tidak pernah tahu caranya seperti apa. Dan bahwa itu adalah cara yang terbaik, waktu yang terbaik untuk Aldo. Tuhan panggil bertemu dengan Kristus. Tuhan kiranya menghibur keluarga ini dan menyatakan belas kasihan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang menghadiri ibadah melalui Zoom ini. Berkati semua orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikanlah kesehatan dan berikanlah sukacita. Berkatilah semua pekerjaan kami Tuhan, supaya apa yang kami pegang berhasil. Berkatilah semua anak-anak kami, supaya mereka berhasil dengan studi mereka, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, berkat-Mu kiranya turun melimpah atas pemerintah kami dari pusat sampai daerah,
supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 25, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat selanjutnya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Sebagaimana para majusi dengar-dengaran kepada pimpinan surga, biarlah kita juga boleh dengar-dengaran dan senantiasa dipimpin Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sejuk, dari jadas di depanku datang air yang sedang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan senantiasa mewarnai langkah kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Terpujilah Kristus.
Pujilah semesta, lumur segala dunia, surga dan bumi puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersama.